Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang berbahagia, fenomena wabah virus corona yang kita kenal dengan COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina, ini telah memakan korban lebih dari 2.600 jiwa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa atau lebih. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambah hampir ke seluruh negara-negara besar di dunia, mulai dari Cina, Korea Selatan, Singapura, dan lainnya di daratan Asia, hingga ke Italia, Prancis, dan di daratan Eropa. Dan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa kasus virus corona telah sampai menjangkit 2 warga Indonesia. Akibat virus ini, di samping korban yang berjatuhan, yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal dunia maupun yang terinfeksi, jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah yang mematikan ini. Bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umrah guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di tanah suci. Menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan beberapa ada kiat-kiat yang harus kita laksanakan, yang harus kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona ini yang sedang mewabah. Yang pertama, senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona adalah makhluk sebagai makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini yang menciptakannya. Kepada Allah kita berlindung, kepada kemampuan diri kita sendiri ataupun kemampuan makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 64, Bismillahirrahmanirrahim, Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga, dan dialah Maha Penyayang di antara para penyayang. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan senantiasa kita membaca doa-doa perlindung yang bersumber dari Al-Quran, seperti surat Al-Alaq, surat An-Nas, ataupun dari doa-doa yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW.
seperti doa dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari. Bismillahilladzi la yadurrun ma'a ismiha syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan ialah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Doa ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Bila kita amalkan oleh seorang hamba di pagi dan petang hari, masing-masing sebanyak 3 kali, maka niscaya kita tidak akan membahayakan segala sesuatu itu ataupun yang ada di atas muka bumi ini. Lalu yang kedua, kita selalu berikhtiar dan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kita kepada Allah, tentunya kita sebagai seorang manusia, sebagai orang yang beriman, kita harus selalu berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang-orang yang kita cintai. Ikhtiar ini bisa kita lakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu kita lakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli-ahli di bidangnya, seperti rutin kita menjaga kesehatan, rutin kita mencuci tangan, rutin kita memakan makanan yang baik, rutin kita memakai masker dari keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah, maka bisa kita lakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak bertambah skala yang lebih luas, seperti melakukan isolasi pada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang dicurigai terkena virus. Dan ikhtiar inilah yang kita lakukan oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya, apabila kalian mendengar tentang wabah penyakit sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk daripadanya. Lalu yang ketiga adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba, sebagai orang yang selalu beriman kepada Allah, semua kita ini ada di tangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetapi tak hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila virus corona ataupun virus lainnya yang lebih ganas daripada itu menjangkitnya, namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus corona atau yang lebih daripada itu, bahkan digigit semut pun seorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seorang pasti datang. Namun pertanyaannya adalah, apakah yang kita persiapkan dari amal saleh yang membuat
yang menyambut ajal tersebut. Semoga Allah menutupi hidup kita dengan husnul khatimah. Lalu yang keempat adalah yakin kita kepada Allah akan kesembuhan. Bila mana di antara kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ia Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada obatnya yang turunkan bersamanya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Demikian beberapa kiat-kiat dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi, dan orang-orang yang kita cintai dari terkena wabah virus ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga negeri ini, juga negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit virus corona yang mematikan ini. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa kita terbaik kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh virus, agar supaya Allah segera menyembuhkan mereka dari penyakit ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.